warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsanda Rizliani dengan NIM 2301110185. Saya jurusan Sosiologi dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar logika dengan materi penalaran tidak langsung. Baiklah, di sini langsung saja saya jelaskan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu penalaran tidak langsung. Nah, apa sih penalaran tidak langsung itu? Penalaran tidak langsung merupakan proses logika di mana kesimpulan ditarik melalui serangkaian langkah atau premis yang disusun sedemikian rupa. Bukan secara langsung dari premis yang diberikan. Dalam penalaran ini digunakan term tengah, yaitu terminus medius, untuk menarik kesimpulan di mana term tengah tersebut tidak muncul dalam kesimpulan akhir. Nah, adapun contoh dari penalaran tidak langsung itu seperti premis 1, semua anggota A adalah anggota B. Untuk premis 2, X bukan anggota B. Untuk simpulannya, X bukan anggota A6. Contoh, semua baju yang didesain Aqua dijual di toko A dan B. Tidak ada jaket yang dijual di toko A dan B. Kesimpulannya, tidak ada jaket yang didesain Aqua. Nah, materi selanjutnya itu ada silogisme kategoris. Definisi silogisme kategoris adalah aturan pengembalian kesimpulan dalam logika matematika yang didasari oleh kategori atau kelas yang terkandung dalam premis-premisnya. Struktur logika terdiri dari 3 proposisi kategoris atau 2 premis dan 1 kesimpulan, yang di dalamnya terdapat 3 kategoris yang masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Contoh dalam konteks sosialnya itu 1. Premis mayor, semua mamalia adalah hewan berdarah panas. Premis minor, semua kucing adalah mamalia. Kesimpulan, semua kucing adalah hewan berdarah panas. Analisis kritis, silogisme kategoris memungkinkan penarikan kesimpulan yang valid jika struktur logikanya tepat. Namun, validitas silogisme tergantung pada kebenaran premis-premisnya yang ketepatan kategori yang digunakan. Lalu selanjutnya itu ada silogisme hipotesis. Definisi dari silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Struktur logika dibagi menjadi 2 utama. Yang pertama itu silogisme hipotesis murni. Seluruh premisnya terbentuk proposisi kondisional. Lalu selanjutnya silogisme hipotesis tidak murni. Tidak semua premisnya terbentuk proposisi kondisional. Lalu ada contoh dalam konteks sosial. Yang pertama itu, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Lalu selanjutnya yang kedua ada politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa. Nah, kesimpulannya itu kegelisahan tidak akan timbul. Lalu untuk analisis kritis, silogisme hipotesis lebih mudah dalam pengambilan konklusi dibandingkan silogisme kategoris, tetapi tetap bergantung pada kebenaran premis-premisnya. Nah, selanjutnya itu ada materi kita tentang antimema. Antimema ini adalah argumen yang tidak lengkap atau tidak eksplisit, di mana salah satu premis atau kesimpulan tidak diungkap secara langsung. Nah, struktur logikanya terdapat 3 bentuk utama. Yang pertama itu antimema dengan premis tersirat. Yang kedua, antimema dengan kesimpulan tersirat. Yang ketiga, antimema dengan premis dan kesimpulan tersirat. Adapun contoh dalam konteks sosial, dia adalah seorang dokter. Jadi dia tahu apa yang dia bicarakan. Maksudnya itu tuh dalam premis tersirat. Dokter tahu apa yang dia bicarakan. Nah, untuk contoh yang keduanya itu ada dia tidak datang ke kelas, jadi dia pasti tidak akan lulus. Atau itu dalam premis tersirat. Jika tidak datang ke kelas, dia tidak akan lulus. Analisis kritis. Antimema sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari karena lebih efisien. Namun, dapat menimbulkan kesalahpahaman jika premis tersirat tidak dipahami oleh semua pihak.
Nah, lalu selanjutnya itu ada polisilogisme dan sorites. Polisilogisme adalah rangkaian beberapa silogisme yang saling terkait, di mana kesimpulan dari satu silogisme menjadi premis untuk silogisme berikutnya. Sorites adalah bentuk khusus polisilogisme yang diringkas. Nah, untuk struktur logika dalam polisilogisme, kesimpulan silogisme pertama menjadi premis mayor atau minor untuk silogisme berikutnya, membentuk rangkaian penalaran. Misalnya itu dalam contoh konteks sosialnya itu yang pertama, semua kebijakan publik yang adil mendapatkan dukungan rakyat. Yang kedua, semua kebijakan yang mendapatkan dukungan rakyat akan berhasil diimplementasikan. Maka, semua kebijakan yang adil akan berhasil diimplementasikan. Untuk analisis kritis, polisilogisme memungkinkan penalaran yang lebih kompleks. Namun, semakin panjang rantainya, semakin besar kemungkinan terjadinya kesalahan logika. Lalu selanjutnya itu ada epikirema. Definisi epikirema adalah silogisme, di mana satu atau dua premisnya disertai dengan alasan bukti pendukung. Struktur logika, premis mayor dan premis minor dilengkapi penjelasan atau bukti tambahan yang menunjukkan mengapa premis tersebut benar. Untuk contoh dalam konteks sosial, yang pertama, semua pengusaha harus membayar pajak, atau karena pajak digunakan untuk pembangunan negara. Lalu yang kedua, Andi adalah seorang pengusaha atau terbukti memiliki perusahaan yang terdaftar. Yang ketiga, maka Andi harus membayar pajak. Untuk analisis kritis, epikirema memperkuat argumentasi dengan menyediakan bukti atau penjelasan untuk premis, namun tetap tunduk pada aturan validitas silogisme. Lalu yang selanjutnya itu ada dilema. Dilema adalah bentuk penalaran yang menawarkan dua alternatif dan menunjukkan bahwa kedua alternatif tersebut membawa pada kesimpulan yang sama. Struktur logika. Jika A, maka B. Jika C, maka D. A atau C harus salah satu. Maka B atau D kesimpulan. Contoh dalam konteks sosial. Yang pertama, jika kita menaikkan pajak, ekonomi akan melambat. Yang kedua, jika kita tidak menaikkan pajak, defisit anggaran akan membesar. Yang ketiga, kita harus menaikkan pajak atau tidak menaikkan pajak. Yang keempat, maka ekonomi akan melambat atau defisit anggaran akan membesar. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.